Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kita memperingati 77 tahun Indonesia merdeka, saya mengajak kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan sebuah tema kemerdekaan yang sejati. Saya mengajak kita bersama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemerdekaan itu berasal dari kata merdeka, yang artinya bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan bangsa lain, dan menjadi bangsa yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada bangsa yang lain. Pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama untuk merenungkan sebuah tema tentang kemerdekaan yang sejati. Ada 3 rahasia kemerdekaan yang sejati bagi orang percaya. Yang pertama adalah hanya karena anugerah. Saya mengajak kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa untuk bisa kita peroleh kemerdekaan yang sejati itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi dengan iman kita beroleh hanya karena anugerah Allah semata-mata. Pertanyaan kepada kita, siapa yang mau dan yang mau berani untuk mau menjajah kita, untuk mau memperbudak kita? Secara rohani kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulung-penghulung yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang percaya adalah oknum yang dinamakan dengan Lucifer, iblis, pemerintah-pemerintah, pengusaha-pengusaha, penguasa di udara. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita lemah. Makanya Dia memberikan kekuatan kemenangan kepada kita. Sehingga kemenangan itu kita menjadi memperoleh kemerdekaan yang sejati. Puji Tuhan. Hal yang kedua, untuk bisa kita peroleh kemerdekaan yang sejati itu hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hal ini bisa kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu.
itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa kita peroleh dan memiliki kemerdekaan yang sejati itu semata-mata hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan rela, dengan sepenuh hati, Dia mau menyerahkan dirinya untuk berkorban seperti anak domba dengan darahnya. Supaya apa? Supaya kita peroleh kemerdekaan yang sejati itu. Dari mana? Dari kuasa jahat, dari kuasa kegelapan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia mempermalukan pemerintah, pengusaha-pengusaha dan Lucifer yang dinamakan dengan iblis itu, sehingga kita beroleh kemerdekaan yang sejati. Hal yang ketiga, rahasia kemerdekaan yang sejati sebagai orang percaya adalah hanya dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, sudah jelas bahwa apabila kita ingin dan rindu memiliki kemerdekaan yang sejati, rahasia yang pertama adalah hanya karena anugerah. Rahasia yang kedua adalah hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan yang ketiga hanya karena kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus. Agar lewat firman Tuhan yang begitu singkat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam kami memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 tahun Indonesia merdeka. Kami terpanggil untuk merenungkan firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati. Kami mengucap syukur kemerdekaan yang sejati sudah menjadi milik kami. Hanya karena anugerah Allah, hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan hanya karena kuasa Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus hadir, supaya setiap yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati dan menguatkan kami semua. Haleluya. Amin.